Apa Dika akan menjemputku pulang sore ini? Kemarin dia hanya berkata akan terus mengantarkanku tapi tidak mengatakan menjemputku juga. Gumam Hana menatap ke arah gerbang rumah sakit sore itu. Setelah 15 menit menunggu kemungkinan Dika akan menjemputnya namun tidak kunjung melihat tanda-tanda Dika akan datang, akhirnya Hana memilih berjalan ke arah gerbang untuk mencari taksi. Seraya berjalan ke arah gerbang, Hana menyempatkan membuka ponselnya untuk melihat apakah ada pesan masuk dari Dika atau tidak. Dia tidak ada mengirimkan pesan apapun. Sepertinya dia tidak akan menjemputku. Hana mendesahkan nafas kasar di udara. Entah mengapa tubuhnya terasa tidak bersemangat ketika memikirkan Dika yang tidak datang menjemputnya. Kaki jenjangnya terus melangkah hingga akhirnya sampai di gerbang rumah sakit. Hana berhenti sejenak di pos security untuk memberi sapaan pada 2 orang security yang berada di sana lalu kembali melangkah keluar dari gerbang. Tin! Suara klakson mobil yang terdengar cukup keras membuat Hana terkejut lalu mengelus dadanya. Dika! Ucap Hana menatap mobil yang kini sudah terparkir tepat di hadapannya. Kaca mobil pun terbuka hingga Hana dapat melihat Dika yang kini berada di dalam mobil. Cepat masuk! Titah Dika dengan wajah datarnya. Hana mengangguk lalu segera masuk ke dalam mobil tanpa memperdulikan tatapan beberapa orang yang tengah memperhatikannya. Kau datang menjemputku? Tanya Hana saat sudah duduk di dalam mobil. Lalu untuk apa aku datang jika tidak untuk menjemputmu? Balas Dika. Bukannya kesal mendengar jawaban dari Dika, Hana justru tersenyum senang karena apa yang dipikirkannya tidak terjadi. Ada rasa hangat yang kini memenuhi relung hatinya karena Dika datang untuk menjemputnya. Terima kasih. Aku pikir kau tidak akan menjemputku. Ucap Hana kemudian. Bukankah sudah aku katakan jika aku akan mengantarkanmu pergi bekerja mulai hari ini? Itu berarti aku juga akan menjemputmu pulang. Balas Dika. Iya. Tapi kau tidak mengatakan juga akan menjemputku. Hana mengeluarkan isi pemikirannya. Dika mendengus. Bila aku tidak menjemputmu jika ada pekerjaan genting yang harus aku kerjakan. Lagi pula jika aku tidak bisa, aku akan menyuruh asistenku untuk menjemputmu. Terang Dika. Hana semakin melebarkan senyumannya. Terima kasih, Dika. Kau sungguh baik sekali kepadaku. Ucap Hana sambil menatap wajah Dika dengan tersenyum. Dika sejenak menatap wajah Hana yang kini tengah tersenyum kepadanya lalu kembali fokus pada jalan di depannya. Kau terlalu pandai membuatku semakin jatuh cinta kepadamu, Dika. Batin Hana sambil terus menatap wajah Dika. Loh, Dika. Kenapa kita pulang lewat sini? Tanya Hana saat Dika membelokkan mobilnya ke arah yang berbeda dari jalan menuju rumah mertuanya. Kita akan menginap di rumah Gary malam ini. Balas Dika dengan singkat. Apa? Menginap di rumah Gary? Kenapa mendadak sekali? Dan kenapa Kiara tidak memberitahuku? Tanya Hana. Jangan banyak bertanya dan ikuti saja. Ucap Dika yang merasa malas menjawab pertanyaan Hana. Tapi aku tidak membawa baju gantiku, Dika. Ucap Hana kemudian. Siapa bilang? Baju gantimu sudah ada di kursi belakang. Balas Dika. Hana sontak menolehkan wajahnya ke belakang. Dapat ia lihat di atas kursi penumpang terdapat sebuah paper bag berukuran cukup besar. Apa kau yang mengambil baju gantiku di dalam lemari? Tanya Hana. Dika mengangguk sebagai jawaban. Dan apa kau juga mengambil pakaian dalamku di dalam lemari? Tanya Hana lagi. Dika kembali mengangguk sebagai jawaban. Apa? Hana tergagap saat membayangkan bagaimana Dika mengambil pakaian dalamnya di dalam lemari dengan ekspresi datarnya. Kedatangan Hana dan Dika di rumah Gary sore itu disambut dengan gembira oleh Rania yang sudah lebih dulu datang ke rumah Kiara. Pun dengan Kiara yang baru saja datang dari dapur dengan membawa kotak cemilan di tangannya. Hana. Dika. Kalian sudah datang? Kiara memberikan senyuman manisnya pada Hana dan Dika. Meletakkan kotak cemilan di tangannya di atas meja lalu mendekat ke arah Hana.
Aku sangat merindukanmu, ucap Kiara lalu memeluk tubuh Hana dengan erat. Hana tersenyum mendengarnya. Begitupun dengan aku, balas Hana kemudian. Ayo duduk dulu Hana, Dika, ucap Kiara dengan tersenyum. Hana dan Dika mengangguk sebagai jawaban lalu duduk di sofa yang masih kosong. Rania, Kiara, di mana bayi-bayi kalian? Tanya Hana saat menyadari tidak ada kehadiran ketiga bayi mungil di sekitar mereka. Bayi-bayi kami sedang berada di taman belakang bersama Gary dan William, balas Rania. Oh, seperti itu. Padahal aku sudah sangat merindukan ketiga bayi mungil itu, ucap Hana. Dika, Hana, kalian sudah datang? Suara Gary yang terdengar dari arah belakang mereka membuat perhatian Dika dan Hana teralihkan ke sumber suara. Nah itu bayi-bayi kami, ucap Rania menunjuk bayinya dan Kiara. Hana pun sontak berdiri dari duduknya lalu berjalan ke arah Gary yang kini tengah menggendong baby Rahel. Hai cantik Auntie. Hana mengelus gemas pipi gembul baby Rahel. Seolah paham jika dirinya baru saja dipuji, bayi mungil yang baru berumur 6 bulan itu pun tertawa. Oh astaga, ini sungguh menggemaskan. Hana memberikan ciuman singkat di pipi baby Rahel. Hei. Baby Rahel tertawa geli mendapat ciuman dari Hana. Hana pun turut tertawa mendengarnya. Perhatiannya pun teralihkan pada William yang tengah menggendong baby Flower. Hai baby Flo. Hana turut menyapa baby Flo lalu memberikan ciuman di kedua pipinya. Bayi-bayi kalian sungguh menggemaskan hingga membuatku tidak tahan untuk menggigitnya, seloroh Hana sambil memasang wajah gemasnya. Tentu saja bayi-bayi kami menggemaskan. Kau lihat saja pabrik pembuatannya yang unggul, seloroh William. William benar. Bayi-bayi kami adalah bibit unggulan yang sudah terbukti kelebihannya, tambah Gary. Hana tertawa kecil mendengarnya. Oh ya, di mana baby Ray? Tanya Hana. Ray masih bermain di taman bersama susternya, balas Gary. Oh seperti itu. Ayo kita duduk dulu, ajak Gary yang diangguki oleh Hana dan William. Dika, apa kau tidak ingin memuji kecantikan bayi-bayi kami? Tanya William pada Dika yang kini tengah menatap Flower dengan tersenyum tipis. Tidak, balas Dika dengan singkat. William mendengus. Kau ini sungguh tidak asik sekali, sungutnya. Dika hanya diam namun tidak mengalihkan tatapannya dari baby Flo yang tengah mengisap jari-jarinya. Oh iya Gary, ada tujuan apa kau mengajakku dan Dika menginap di sini? Jangan bilang jika saat ini Kiara tengah mengandung kembali dan ini adalah permintaan ngidammu seperti 1 tahun lalu, selidik Hana. Haha. Gary tertawa mendengar ucapan Hana. Tidak seperti itu. Saat ini Kiara tidak sedang mengandung dan niatku mengajakmu menginap di sini karena ini adalah permintaan Kiara yang sangat merindukanmu dan Rania, terang Gary. Hana pun sontak menatap pada Kiara. Apa benar begitu, Kia? Tanya Hana. Kiara mengangguk membenarkan. Ya, aku sangat merindukanmu dan Rania. Dan aku ingin malam ini kita tidur bersama sambil menjaga Rahel dan Flower, ucap Kiara. Benarkah begitu? Ah, ini sungguh menyenangkan, ucap Hana dengan mata berbinar. Kau benar, Hana. Ini sungguh menyenangkan, timpal Rania dengan tak kalah berbinar. Kiara tersenyum karena Hana dan Rania nampak senang dengan rencananya malam ini. Namun di balik kebahagiaan Hana, Kiara dan Rania, Gary, Dika dan William justru menunjukkan ekspresi sebaliknya. Ketiga pria itu nampak tidak setuju dengan keputusan istri mereka yang akan tidur bersama malam ini. Karena itu berarti mereka akan tidur sendirian tanpa ada sosok yang selalu menghangatkan di samping mereka. Sayang, bukankah kau hanya meminta membawa Rania dan Hana datang kemari tanpa meminta mereka tidur bersamamu dan Rahel nantinya? Ucap Gary memasang wajah protesnya. Ya, tapi aku berubah pikiran.
Aku juga ingin tidur bersama kedua sahabatku malam ini. Apa boleh? Tanya Kiara memasang wajah penuh harapnya. Melihat wajah istrinya yang terlihat penuh harap dan menggemaskan di matanya membuat Gary tanpa sadar menganggukkan kepalanya. William dan Dika pun sontak melebarkan kedua matanya melihat jawaban secara tidak langsung dari Gary. Ingin sekali mereka melempar Gary saat ini ke lubang buaya agar menjadi santapan lezat para buaya darat di sana. Pembicaraan mereka terputus dengan kehadiran Ray yang datang dengan wajah datar dan dinginnya. Tidak berbeda jauh dari wajah Dika. "Hai, Ray. Kau sungguh tampan sekali," ucap Hana menatap terpesona pada Ray. "Dia memang tampan, Hana. Tapi apa kau tidak lihat di balik ketampanannya tersimpan kedinginan dan kekakuan di sana?" timpal Rania. Mendengar ucapan Rania membuat Hana sontak menatap penuh wajah Ray. Beberapa saat kemudian Hana melipat bibirnya saat melihat wajah Ray yang tidak berbeda jauh dengan Dika yang dingin dan kaku saat berada di dekatnya. "Apa kau ingin menyamakan Ray dengan suamimu, Hana?" tanya Rania tanpa sadar saat melihat ekspresi wajah Hana. "Rania, apa yang kau katakan? Kenapa kau menyamakan bayiku dengan kulkas 12 pintu? Ray adalah anakku dan dia hanya mirip denganku," protes Gary. Rania tertawa kecil. "Tapi yang aku katakan itu benar, Kak. Ray memiliki sedikit kesamaan dengan Dika." Gary mendengus lalu menggelengkan kepalanya. Namun dari relung hatinya tidak dapat berbohong jika baby Ray memang memiliki sedikit kesamaan dengan Dika. Pembicaraan mereka sore itu terhenti saat Hana berpamitan untuk membersihkan tubuhnya lebih dulu karena tubuhnya sudah terasa gerah akibat bekerja seharian. Begitu pun dengan Dika yang turut berpamitan ingin membersihkan diri mengikuti Hana. Saat tengah malam tiba, Dika terlihat tidak bisa memejamkan kedua matanya saat merasa ada yang kosong di sekitarnya. Dika mendesakkan nafas kasar di udara saat menyadari apa yang terasa kosong di sekitarnya saat ini. Apalagi jika bukan kehadiran istrinya di sisinya. Istri yang hampir setiap malam belakangan ini selalu menjadi penghangat tubuhnya di kala dinginnya malam. Sedang apa dia saat ini? Gumam Dika saat membayangkan wajah cantik istrinya. Tidak lama ingatan Dika pun tertuju pada permintaan mamanya yang memintanya untuk bersikap lebih hangat pada Hana atau ia akan menyesal nantinya. Kenapa mama berkata seperti itu? Dika selalu dibuat bertanya-tanya dengan ucapan mamanya yang dapat ia tangkap penuh maksud. Namun setiap ia berusaha menanyakan maksud ucapan mamanya, Mama Puspa hanya berkata turuti saja perintahnya karena itu adalah yang terbaik untuknya. Di tengah kebingungan Dika tentang permintaan mamanya yang menurutnya menyiratkan sesuatu, di sebuah kamar yang berbeda Hana justru terlihat tengah berbincang dengan Kiara dan Rania di balkon kamar tamu setelah mereka menidurkan baby Ray, baby Rahel dan baby Flo di box bayi mereka masing-masing. "Jadi kau dan Dika sudah pernah melakukannya?" seru Rania setelah Hana menceritakan sedikit kisah saat ia dan Dika bulan madu di Bali. Hana mengangguk malu-malu. "Oh astaga. Aku sungguh tidak menyangka jika pada akhirnya Dika akan melakukannya." Rania bertepuk tangan saking senangnya. "Kenapa kau berkata seperti itu?" tanya Hana dengan kening mengkerut. "Karena dari yang aku dengar dari William kemarin Dika itu belum pernah menyentuhmu sama sekali sejak kalian menikah," ucap Rania keceplosan. "Apa? Bagaimana William bisa tahu?" tanya Hana merasa terkejut. Rania memukul mulutnya saat menyadari ia sudah membongkar rahasia yang diberikan suaminya. "Rania." Kiara menggelengkan kepalanya melihat Rania yang sudah keceplosan bicara. "Rania, ayo jawab," ucap Hana penuh penekanan. "Hana, kau tahu sendiri bukan jika suami kita itu adalah sahabat. Dan di dalam persahabatan mereka tidak ada sedikit pun yang bisa mereka rahasiakan termasuk masalah rumah tangga kalian." "Jelas Rania. Jadi maksudmu Dika yang sudah menceritakan itu semua pada Gary dan William?" tanya Hana. Rania menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Hana menghela nafas panjang.
Tidak ia sangka jika Dika bisa seterbuka itu pada William dan Gary walau tanpa Hana tahu jika selama ini Dika selalu dipaksa untuk bercerita pada kedua sahabatnya itu. Hana, aku harap dengan kejadian ini kau dan Dika bisa segera menyusul kami untuk memiliki seorang bayi. Ucap Rania dengan tulus. Hana tertegun. Memiliki anak dengan Dika memang adalah impiannya sejak ia menjalin kasih dengan Dika. Namun entah dengan Dika yang mungkin saja enggan memiliki anak dari rahimnya mengingat Dika belum mengetahui fakta yang sebenarnya tentang perselingkuhan pasunya waktu itu. Aku juga berharap kau dan Dika segera dikaruniai seorang anak yang bisa menjadi pengikat rumah tangga kalian dan membuat hubunganmu dan Dika semakin harmonis. Ucap Kiara penuh harap. Hana tersenyum mendengarnya. Semoga saja harapan kita terkabul. Balas Hana kemudian. Percakapan di antara mereka pun terhenti saat mereka sudah menyadari jika jam sudah menunjukkan pukul 1 malam dan sudah terlalu larut untuk mereka tidur. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Hana sudah dikejutkan dengan isi pesan dari kedua sahabatnya, Amel dan Anin yang mengatakan jika hari ini mereka akan kembali ke kota dan mengajaknya berkumpul bersama di apartemen milik Hana. Bagaimana ini? Hana mengetuk jari telunjuknya di kening memikirkan cara agar Amel dan Anin tidak curiga jika ia sudah menikah. Ada perasaan bersalah yang memenuhi relung hatinya mengingat sampai saat ini ia belum memberitahu kedua sahabatnya jika ia sudah menikah. Tak ingin larut dalam pemikirannya, Hana pun memilih untuk berpamitan lebih awal pada Kiara dan Gary untuk pulang dan memikirkan cara untuk menyembunyikan pernikahannya saat di perjalanan ke apartemen. Ada apa denganmu? Tanya Dika yang sejak tadi merasa bingung dengan gerak-gerik istrinya yang terlihat gelisah sejak berpamitan pada Kiara dan Gary. Tolong antarkan aku ke apartemen milikku. Ucap Hana tanpa menjawab pertanyaan Dika. Kenapa aku harus mengantarkanmu ke apartemenmu? Tanya Dika. Karena kedua sahabatku akan datang sebentar lagi ke kota ini. Terang Hana memasang wajah cemasnya.